Halo YouTube, balik lagi di YouTube channel Hafiz Dhani. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Kembali lagi di konten diecast, dan pada video kali ini gue akan membuat video komparasi kembali. Kali ini gue akan melakukan komparasi pada Land Rover Defender 90. Mungkin sebelumnya kalian sudah tahu ya, udah nonton juga gue nge-review Land Rover Defender 90 yang buatan dari Tarmac Works ya. Nah, kali ini gue akan membuat perbandingan antara si Tarmac Works dengan Matchbox. Nah, ini dia Tarmac Works. Mungkin teman-teman ada yang udah lihat, udah nonton video ini di sebelumnya ya, di beberapa video sebelumnya. Mungkin kalau yang belum nonton bisa nonton ini dulu nih, biar bisa lihat gimana sih detail dari mobil ini ya. Habis itu baru nonton ini. Nah, perbandingannya antara si Tarmac Works dengan Matchbox reguler ya, bukan Superfast, ini yang reguler. Ada yang bilang ini nggak apple to apple ya, cuma menurut gue ya kan karena ini sama-sama Land Rover Defender 90, walaupun yang ini mini scale masuknya, yang ini toy. Cuma Matchbox ini menurut gue adalah toy yang paling detail ya selama ini, dan ini menurut gue Matchbox cukup oke ya membuat si Land Rover Defender 90 ini ya, walaupun gue belum buka nih karena ini masih di blister. Sedangkan kalau ini udah pernah dibuka ya, jadi udah tahu detail dari si Tarmac Works. Cuma menurut gue ini warnanya juga sama, dan juga sama-sama 2020 Land Rover Defender 90 juga. Jadi kayaknya menarik nih kalau kita sandingkan, kita komparasi keduanya, mana yang lebih baik ya. Mungkin ada sebagian yang lebih suka mini scale, ada juga sebagian yang lebih suka toy. Semua tergantung apa yang kita gunakan ya, mau dimainin atau mau difoto gitu ya. Oke, daripada gue kelamaan intronya, kita langsung aja ke video point of view-nya. Kita lihat bagaimana komparasi antara si Tarmac Works dengan Matchbox. Oke. Oke, kita sudah di video point of view-nya. Kita lihat di sini ada dua diecast yang sudah gue sebutkan di intro tadi, yaitu ada Matchbox reguler dengan Tarmac Works. Kedua diecast ini adalah 2020 Land Rover Defender 90 ya. Seperti itu. Ini sekali lagi nih udah pernah gue review ya si Tarmac Works ini. Yang Matchbox belum ya. Jadi kita akan komparasi di sini. Kita akan buka dulu si Tarmac Works dulu ya. Nah, karena yang kita fokuskan di sini diecast-nya, bukan si kemasannya. Kita akan komparasi diecast-nya. Oke, ini dia Tarmac Works-nya sudah dibuka seperti ini ya guys. Nah, sekarang kita akan buka si Matchbox dari blisternya. Ini kalau udah buka blister gini nggak bisa dipakai lagi nih blisternya nih. Oke, kita simpen aja, kita buang aja nih blisternya, nggak kepake lagi. Nah, ini dia Land Rover Defender 90 versi Matchbox, sedangkan ini versi Tarmac. Kita pertama ke bagian depan dulu ya guys. Bagian depan si Tarmac ini lampunya sudah menggunakan mica ya, dengan tulisan Defender di sini, dan ini besi semua kecuali si ini. Oh, ini besi juga, sorry, gue lupa lagi. Ini besi. Nah, seperti itu detailnya, warna hijau dengan atasnya warna putih dengan menggunakan roof rack ya. Nah, seperti itu. Ada snorkel juga di sini ya, di bagian depannya, dan spionnya menggunakan plastik atau karet ya. Dan seperti ini, dia agak ringkih spionnya. Sekarang kita ke bagian depannya sih Matchbox reguler ya. Nah, Matchbox ini sudah pasti cat-catan semua ya. Cuma di sini di detail lampu ya. Ini keren banget nih, bisa di detail lampu. Ini yang warna hijau ini diecast atau besi ya. Dan si ini base ini plastik ya. Di bagian bawah ke samping, ini base ini plastik. Nah, ini seperti ini lampu depannya cukup keren. Ada tulisan Defender juga loh di sini.
Oh, nggak ada, sorry. Nggak ada tulisan Defender di sini, cuma ada logo Land Rover. Nah, sama nih, ada logo Land Rover di sebelah kiri depan ya. Ya, di sini dan di sini. Nah, depannya lampunya mirip ya. Cuma si Matchbox ini dia cecetan, sedangkan si ini Mika ya, si Tarmac. Nah, si Matchbox ini nggak ada snorkelnya, jadi dia polos aja di bagian depannya. Lalu nggak ada roof rack juga, cuma sama-sama ada si ini ya, antena ini ya, sirip hiu ya. Masih ada sirip hiu dua-duanya nih di bagian belakang. Lalu untuk spion Matchbox sudah pasti besi ya, satu body, satu set nempel satu part sama si body ini, cukup kuat ya jadinya ya. Nah, dia detailnya juga sama, tempat bensin ada di sebelah kanan, sedangkan si Tarmac punya tempat bensin tambahan nih di sini. Si Matchbox nggak ada ya, polos-polos saja. Untuk atapnya si Matchbox ini plastik dengan detail warna hitam, sedangkan si Tarmac ini besi dengan detail warna putih ya. Lalu ada panoramik roof di sini, ada panoramik di atasnya. Seperti itu. Nah, sebelah kiri, kita ke sebelah kiri polos ya, cuma ada snorkel ya di sini yang tadi gue bilang, dan di sini ada tangga. Sedangkan Matchbox bener-bener polos, nggak ada apa-apanya. Nah, ada ini aja nih, ini apa ya? Kayak kaca ya, tambahan kaca gitu. Pintu ya sama-sama dua karena ini sama-sama Defender 90 ya. Oke, kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ini si si Tarmac Works. Di sini ada ban serep, bahkan Matchbox pun ada dengan tulisan Defender juga sama. Lampunya si Tarmac Works ini cecetan ya, sayangnya ini cecetan juga. Dan di sini detailnya lumayan oke ya. Ada tulisan Land Rover di bagian plat nomor seperti itu. Sedangkan kalau di Matchbox ini sama cecetan juga dengan detailnya juga lumayan oke untuk toy ya. Tapi di plat nomor nggak ditulisin Land Rover, cuma sama-sama ada tempat plat nomor ya di sini. Di sini ada, harusnya ada tulisan Defender, sedangkan dia nggak ada ya untuk Matchbox. Polos saja. Ini plastik. Sama Tarmac juga plastik di bagian sininya. Nah, kalau Tarmac ini di setiap bawah bannya ada mudguardnya ya, tuh, atau spakbornya yang biasa kita kenal. Kalau si Matchbox nggak ada mudguard atau nggak ada spakbornya ya, polos-polos aja seperti itu. Sedangkan si Tarmac ini kalau misalnya kita ke bagian base, dia base-nya ini besi. Di sini ada ini baut yang gue pernah jelasin di video review Tarmac ini ya. Ini kalau kalian mau naruh di papan gitu bisa dibaut ya. Dan dia rivetnya itu menggunakan baut plus ya. Bisa ganti-ganti velg jadinya. Nah, ini juga. Nah, ini base-nya ini plastik, cuma lumayan ada detail garden segala macem. Ini rivetnya rivet yang kalau mau ngebuka harus dibor. Lalu ada di sini lebih lengkap ya, karena di sini ada jenis mobilnya sampai kode-kodenya juga ada. Lalu ada Matchbox, made in Thailand ya, udah pasti. Buatan tahun 2020 metal. Nah, tadi ngomong-ngomong velg, kita belum bahas velg nih. Velgnya untuk si Tarmac Works ini seperti yang sudah gue review sebelumnya, ini velgnya besi dengan ban karet. Warnanya putih gini, velg kaleng ya. Tipe-tipe velg kaleng. Dan dia rollingnya barengan. Karena di sini dilem gitu ya. Jadi mereka ngikutin as ya. Sedangkan si Matchbox ini muter sendiri-sendiri. Dengan ban plastik, cuma detailnya udah lumayan oke. Dan velgnya juga mirip. Velg kaleng ya jenisnya. Atau tipenya tipe velg kaleng di sini, dan dia muternya sendiri karena kalau Matchbox ini AC yang kayak gini ya. Nah, untuk ganti velg agak susah nih, kalau Matchbox harus kalian bor, dan resikonya kalau mau dijual lagi ya harganya turun. Cuma lagi pula ini udah dibuka, apa sih namanya, udah dibuka dari blister juga pasti harganya turun ya, sudah pasti. Lalu di sini nggak ada detail knalpot juga di bagian belakangnya. Sedangkan Tarmac
juga nggak ada, detail knalpotnya sama ya, sama-sama. Nah untuk body si Tarmac ini lebih berat ya, lebih solid juga untuk bodinya, karena mungkin karena base besi juga. Untuk si Matchbox lebih enteng. Nah untuk kekuatan menurut gue lebih tahan si Matchbox, karena Matchbox ini besi semua ya, dan ini spionnya pun besi, walaupun atapnya ini plastik dan base plastik, tapi besinya besi solid ya. Sedangkan kalau Tarmac ini di sini yang rawan banget snorkelnya sama si spion ini nih. Ini spion kalau nabrak udah pasti patah nih, dan kalau patah ribet nanti ganti-gantinya. Nah untuk tes rolling, keduanya rolling ya, rolling dengan sempurna. Tapi kalau untuk dites di track kayaknya lebih cepat si Matchbox, karena dia plastik ya, ban plastik itu lebih enak buat rolling dibanding karet seperti itu. Nah kalau disuruh milih keduanya, sebenarnya kedua ini sangat berbeda ya. Sudah ya gue bilang di awal video tadi, Matchbox ini peruntukannya untuk dimainkan, untuk ditabrak-tabrak, untuk main di track juga bisa. Ya intinya ini buat dimainin, kayak dimainin, ditabrak kayak mainin di track kayak, atau main di tanah buat main off-road-off-roadan anak-anak gitu ya. Sedangkan kalau Tarmac ini fungsinya emang untuk difoto, untuk dinikmatin ya, ditonton. Dia sekali mainin yang cuma gini-gini aja ya. Dan emang kalau untuk difoto lumayan detail ya, karena ini mini scale ya masuknya si ini toy. Jadi menurut gue keduanya ada plus minusnya. Untuk teman-teman gimana? Lebih pilih yang mana? Kalian tim Matchbox atau tim Tarmac Works? Kalau gitu sepertinya videonya sampai sini aja. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, dan jika ada kritik, saran, komentarnya bisa komen aja di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel Hafiz Dani, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga follow Instagram Hafiz Dani dan juga Shot Diecast. Kalau gitu gue Hafiz, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.